kalian suka. Di episode sebelumnya, si nomor 8 membahas tentang armor dewa palsu karena penasaran. Itu karena dia menerima permintaan yang sama dari si nomor 6 dan Xiaoyan. Hal ini sedikit membuatnya penasaran tentang identitas asli dari si nomor 6 dan Xiaoyan. Dengan bantuan nomor 8, masalah yang semula berasal dari Xiaoyan kini berhasil dipindahkan ke si nomor 6. Nomor 9, armor yang kamu berikan kepadaku memang armor energi iblis. Meski banyak perubahan yang dilakukan, yang pasti armor besi itu sama persis seperti yang aku tempa untuk si nomor 6 saat itu. Ucap nomor 8 benar-benar mengatakannya. Aku merasa malu untuk mengatakannya. Memang benar aku telah memberikan armor besi ini kepada orang lain setelah dilemparkan. Tapi aku benar-benar tidak tahu kapan itu jatuh ke tangan Taisu. Ucap si nomor 6 menghela nafas dan berpura-pura sangat menyesal. Xiaoyan mencibir. Dia tidak menyangka nomor 6 masih membuat alasan enggan seperti itu. Karena si nomor 6 ingin berdalih, maka Xiaoyan tidak keberatan untuk membantunya. Memang begitu. Armor dewa palsuku memang tiruan dari armor energi iblis. Aku hanya tidak menduganya ternyata armor energi iblis pernah datang dari Sensi. Ucap Xiaoyan. Pernyataan ini membuat makna yang mendalam. Meskipun Xiaoyan dan nomor 6 tidak berselisih secara verbal, namun yang jelas permusuhan antara kedua belah pihak tidaklah kecil. Dan peran si nomor 8 di sini secara tidak langsung seperti mengipasi api. Dia tidak ingin membantu siapapun dan tidak ingin menyinggung siapapun. 9. Aku akan menyusun kembali armor besi ini, dikombinasikan dengan armor energi iblis sebelumnya. Kualitas dan kekuatannya telah meningkat pesat. Selain itu, aku juga membuat keputusan sendiri. Kemampuan untuk memadukan api ditambahkan ke armor ini. Kupikir kamu adalah seorang alkemis. Semoga bisa digunakan. Ucap si nomor 8 mengubah topik pembicaraan. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Hal ini benar-benar menjadi lebih natural sesuai dengan karakteristiknya. Xiaoyan tidak menyangka si nomor 8 akan begitu perhatian padanya. Tidak sia-sia dia mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan pil obat yang diminta nomor 8. Dan kelihatannya si nomor 8 sudah menebak identitas Xiaoyan dan si nomor 6. Apa yang dia katakan mungkin untuk membantu Xiaoyan mengungkapkan identitas si nomor 6. Nomor 6 datang lebih awal dari Xiaoyan. Tentu saja mungkin dia telah berbohong banyak sebelumnya. Terima kasih. Itulah yang aku inginkan. Meskipun aku belum memiliki nyala api yang cukup kuat, di masa depan aku akan pergi mencarinya agar lebih baik dalam menggunakan armor. Ngomong-ngomong, pil obat yang kamu percayakan padaku sudah dimurnikan. Setelah pertemuan ini berakhir, aku akan menyerahkannya kepadamu. Ucap Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Ini hanya sebuah rasa hormat untuk membalas. Untungnya Xiaoyan meluangkan waktu untuk menyempurnakan pil obat itu dengan lancar. Bagus. Terima kasih juga untuk nomor 9. Ucap si nomor 8. Ada kebahagiaan dalam suaranya. Berita inilah yang ingin didengar si nomor 8. Selama masa retret jangka panjangku, sulit meluangkan waktu untuk menemukan alkemis tingkat tinggi. Oleh karena itu bisa dikatakan merupakan keberuntungan besar dapat mengenalmu di sini. Ucap si nomor 8 tidak lupa untuk memuji. Hahaha. Ini bisa dikatakan takdir. Kamu tidak perlu sungkan. Setiap orang mendapatkan apa yang diinginkan. Kamu menginginkan ramuan dewa, dan aku menginginkan armor besi. Jika ada kesempatan di masa depan, kami bisa terus bekerja sama. Ucap Xiaoyan sambil tertawa pelan. Itu benar. Berbicara tentang pil obat, aku juga sudah menyelesaikan ramuan yang dipercayakan oleh si nomor 4 dan si nomor 5. Sepertinya biasanya aku akan mengirimnya di akhir pertemuan. Ucap Xiaoyan kembali. Mendengar ini, si nomor 4 dan si nomor 5 segera merespon dan mengucapkan terima kasih. Sekarang setelah Xiaoyan mengetahui identitas si nomor 4, dia tiba-tiba mengerti mengapa si nomor 4 mempercayakannya untuk menyempurnakan pil penawar racun Tianling. Sangat jelas bahwa di dunia iblis kuno, kekurangan sang alkemis tingkat tinggi. Kualitas pil detoksifikasi yang dibuat oleh penyulingan nomor 4 ini tidaklah rendah. Tentu saja sebelum ini si nomor 4 sudah menemukan beberapa alkemis untuk dicoba. Namun tak satu pun dari mereka yang berhasil menyempurnakannya. Itu sebabnya dia mempercayakan Xiaoyan ke alam dewa kekacauan. Baiklah, sepertinya semua sudah berjalan dengan lancar. Adapun informasi yang aku miliki, seperti yang aku katakan sebelumnya, bahwa aku berasal dari Taisu. Tujuannya adalah untuk merebut Sensi. Inilah cara Taisu bertahan hidup. Kami tidak punya pilihan. Saat ini aku masih dalam pengasingan diri, jadi aku tidak tahu banyak berita lainnya. Ucap Xiaoyan menjawab dengan tenang, dan sekali lagi menegaskan bahwa dia berasal dari Taisu. Meskipun hubungan Xiaoyan dan si nomor 6 tampak tidak bersahabat,
Mereka yang ada di sini tampaknya tidak ingin terlibat. 9. Bolehkah aku mempercayakanmu untuk menyempurnakan ramuan lainnya? Jika diperlukan, kamu bisa memintaku beberapa bantuan. Selama itu masih batas kemampuanku, aku pasti akan memuaskanmu, ucap si nomor 4. Tentu saja, namun aku masih belum bisa memberimu waktu pemurnian yang tepat untuk saat ini, ucap Xiaoyan langsung menyetujuinya. Lagi pula semakin banyak ramuan tingkat dewa yang dimurnikan, semakin Xiaoyan secara bertahap mendapatkan kepercayaan diri untuk menyempurnakannya. Meski agak sulit, tetapi kesulitan seperti ini masih dalam batas kemampuan yang bisa ia lakukan. Selain itu yang terpenting adalah Xiaoyan juga mendapatkan formula ramuan tingkat tinggi dari tangan mereka. Dengan cara ini, Xiaoyan bisa membuat pil tingkat dewa untuk dirinya sendiri. Misalnya si nomor 4, dia memberinya pil penawar racun Tianling. Itu akan sangat berguna bagi Xiaoyan ketika berurusan dengan pakar racun seperti Ning Yao. Nomor 9, bisakah kamu membantuku juga untuk memurnikan pil obat? Ucap si nomor 6. Saat ini si nomor 6 yang menurut Xiaoyan tidak akan berbicara lagi, tiba-tiba saja membuka mulutnya. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Semua orang juga terdiam. Sepertinya mereka semua menunggu jawaban Xiaoyan. Tentu bisa. Meskipun dunia kita sedang berperang, tetapi itu tidak terjadi sekarang. Jadi kita masih bisa menjalin hubungan kerjasama untuk sementara waktu, ucap Xiaoyan berkata dengan murah hati. Dia tidak tahu apakah si nomor 6 benar-benar ingin menyempurnakan ramuan atau memiliki rencana lain. Tapi jika Xiaoyan menolak dengan begitu saja, itu akan menunjukkan ketakutannya. Semakin dia takut, semakin terlihat siapa yang berbohong di antara dia dan si nomor 6. Oleh karena itu Xiaoyan menyetujui permintaannya untuk memurnikan pil obat. Setidaknya, Xiaoyan ingin melihat ramuan apa yang ingin disempurnakan si nomor 6. Dengan cara ini mungkin Xiaoyan dapat menemukan petunjuk tentang si nomor 6. 9. Aku melihat bahwa kamu cukup pandai dalam memurnikan obat. Apakah kamu ingin bekerja sama denganku? Aku punya beberapa resep di sini. Juga telah mengumpulkan bahan obat yang cukup. Tentu saja, sebenarnya aku tidak membutuhkan ramuan ini, tapi aku akan menjualnya kepada mereka yang membutuhkannya. Soal pembagiannya, kamu akan mendapatkan 70%, sementara aku 30%. Bagaimana? Ucap si nomor 7. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit setelah mendengar ini. Itu juga boleh. Kalau begitu, aku akan menyerahkan padamu untuk menanganinya. Adapun berapa harga jual obat mujarab tersebut, kurasa kamu lebih memahaminya daripada aku. Tapi ada premisnya. Pastikan bahwa harga pil obat sesuai dengan harga yang sebenarnya. Jangan berbohong sedikit pun, ucap Xiaoyan menegaskan. Jangan khawatir, aku melakukan perjalanan melalui banyak dunia. Bagiku yang terpenting adalah kepercayaan. Dalam hal ini tidak akan ada unsur penipuan, ucap si nomor 7 berkata dengan serius. Itu bagus. Sebelum itu, ada sedikit pepatah yang ingin dikatakan. Semakin banyak sesuatu yang hilang, semakin seseorang suka membicarakannya. Tapi aku memilih untuk percaya padamu. Bagaimanapun di alam dewa kekacauan ini, setiap orang harus percaya satu sama lain. Tidak boleh ada keraguan tentang hal tersebut, ucap Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Bagaimanapun Xiaoyan pernah menjadi setengah pengusaha di benua Dodi. Jadi dia mengerti sifat seorang pembisnis yang mampu berbaur di berbagai dunia bukanlah kelicikan biasa. Bahkan jika Xiaoyan mengatakan ini, tidak mungkin untuk sepenuhnya menghalangi kecurangan. Lagi pula, Xiaoyan tidak akan mengetahui apakah nomor 7 ingin meminta manfaat lebih baik atau tidak. Namun berbicara tentang pemurnian, Xiaoyan baru saja memperoleh kemampuan untuk memurnikan ramuan dewa. Jika nomor 7 memberinya sesuatu yang sangat sulit, atau ramuan dengan tingkat yang lebih tinggi dari produk dewa, Xiaoyan juga tidak berdaya. Meski hal ini bisa diterima, jika Xiaoyan gagal dalam pemurniannya, pada saat itu kemampuannya dalam memurnikan obat pasti akan dipertanyakan. Tentu jika Xiaoyan menolak sekarang, maka kemampuannya akan lebih dicurigai. Baguslah, mulai sekarang kita bisa dikatakan menjadi partner kerja. Aku punya 3 resep di sini. Hanya saja bahan obat untuk beberapa ramuan tidak terlalu mencukupi. Jadi toleransi kesalahannya sangat terbatas. Aku tidak bermaksud meremehkanmu, tapi memang benar bahwa kamu harus lebih berhati-hati, ucap si nomor 7. Ya, aku pasti mencoba yang terbaik, ucap Xiaoyan. Pada saat ini pidato semua orang akhirnya selesai. Kali ini pembahasannya cukup radikal. Mereka semua membicarakan tentang kepentingan mereka satu demi satu. Adapun hubungan antara Xiaoyan dan si nomor 6, meski keduanya tidak menunjukkan permusuhan, namun keduanya saling berhadapan dalam dialog. Banyak waktu telah berlalu.
Selama periode ini, pertemuan di alam dewa kekacauan seharusnya berlangsung lebih lama dari yang dibayangkan. Jika pertemuan ini berlangsung selama ribuan atau bahkan 10.000 tahun, lalu mengapa semua orang merasa asing satu sama lain? Ucap Xiaoyan sedang berpikir keras di dalam hatinya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia pahami. Sepertinya semua orang sudah selesai berbicara. Kalau begitu, mari kita bubarkan pertemuan ini, ucap si nomor 1 setelah hening beberapa saat. Begitu kata-kata itu jatuh, si nomor 2 menjadi yang pertama menghilang dari platform batu. Saat berikutnya sosok-sosok biru lainnya juga pergi. Pada akhirnya hanya ada Xiaoyan dan si nomor 6 yang tersisa. Melihat ini, Xiaoyan sedikit terkejut. Namun dia tetap acuh tak acuh dan pergi meninggalkan platform batu. Nomor 6 tampak ragu-ragu. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa mengatakan apapun. Tidak lama setelah Xiaoyan menghilang, nomor 6 juga pergi meninggalkan alam dewa kekacauan. Namun tepat ketika nomor 6 pergi, di platform batu tempat Xiaoyan berada sosoknya tiba-tiba muncul kembali. Tentu bukan karena dia ingin tinggal di sini. Sebaliknya dia mendapatkan panggilan rahasia dari si nomor 1. 9. Kenapa kamu berbohong? Ucap si nomor 1 tiba-tiba berkata. Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Pertanyaan ini langsung membuatnya merasa tidak nyaman. Mungkinkah dia melakukan kesalahan? Xiaoyan lalu berkata, bukankah nomor 6 juga berbohong? Tanya Xiaoyan balik. Itu urusannya untuk berbohong. Apakah kamu ingin mengetahui identitasnya dengan cara ini? Ucap nomor 1 melanjutkan. Xiaoyan menjadi semakin khawatir. Dari kelihatannya si nomor 1 menyalahkannya. Xiaoyan lalu berkata, ya, itu karena si nomor 6 sangat mencurigakan. Sekarang jika memang aku melanggar peraturan, maka aku akan menyesalinya. Tapi meski begitu, aku tetap harus mencoba. Identitas nomor 6 sangat penting bagiku. Jika itu tidak benar-benar datang dari Sensi, lalu identitasnya seharusnya adalah... Ucap Xiaoyan tidak menyelesaikan kata-katanya. Mengenai hal ini, si nomor 1 secara alami dapat memahaminya. Lanjutkan saja. Katakan padaku tebakanmu. Ucap si nomor 1. Xiaoyan merasakan emosi yang tidak jelas. Dia hanya bisa terus menjawab setelah sedikit ragu. Jika di antara aturan alam dewa kekacauan hanya ada satu orang yang mewakili setiap dunia, maka nomor 6 seharusnya bukan dari Sensi. Aku hanya bisa menebak identitasnya. Nomor 6 tidak hanya berasal dari Taisu. Bahkan sangat mungkin dia adalah orang terkuat di Taisu. Dia juga pelakunya yang melancarkan invasi ke dunia lain. Ucap Xiaoyan dengan tegas, mengungkapkan analisisnya. Menghadapi perkataan Xiaoyan, tidak ada jawaban dari si nomor 1. Hanya setelah beberapa saat kemudian suara nomor 1 akhirnya keluar. 6 memang berasal dari Taisu. Juga identitas masing-masing orang di alam dewa kekacauan ini memang berbeda. Tapi kamu salah tentang satu hal. Ucap si nomor 1. Apa itu? Tanya Xiaoyan. Tidak hanya ada satu orang di setiap dunia di sini. Itu karena alam dewa kekacauan belum sepenuhnya diperbaiki. Ucap si nomor 1 melanjutkan. Jadi sekarang jika aku berbohong, apakah aku akan dikeluarkan? Ucap Xiaoyan langsung pada intinya. Tentu saja tidak. Ucap si nomor 1. Mendengar ini, Xiaoyan menjadi sedikit lebih rileks. Bagaimanapun pertemuan di alam dewa kekacauan sangat bermanfaat untuk memahami situasi dunia. Namun sebelum Xiaoyan bisa menghembuskan nafas lega, suara si nomor 1 terdengar lagi. Aku bisa memberimu kesempatan. Keputusan ada di tanganmu. Apakah kamu ingin meninggalkan nomor 6 atau menghapusnya dari rapat? Ucap si nomor 1. Begitu pernyataan ini keluar, mata Xiaoyan melebar lagi. Thank you guys. Sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir, ikutin terus kelanjutannya ya. Sampai jumpa dan bye-bye.